Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih pendalaman kita. Kali ini kita mau bedah bab 88 dari buku The Art of Thinking Clearly karya Rolf Dobelli. Judulnya, wah lumayan ngena. Anda tidak tahu apa yang Anda abaikan. Kita bakal fokus ke satu konsep psikologis yang menarik banget. Ilusi perhatian. Ilusi perhatian. Iya. Sumber kita kali ini, bab ini, intinya ngajak kita mikir ulang. Bener nggak sih kita lihat semua yang ada di depan mata kita? Seringnya kita ngerasa gitu ya, kayak, pasti kelihatan lah kalau ada apa-apa. Nah, itu dia. Kita pede banget gitu. Kalau ada yang penting atau aneh, masa sih kelewat? Tapi kata buku ini, tunggu dulu. Belum tentu ya. Belum tentu. Otak kita ini ternyata nyaringnya lebih ketat dari yang kita kira. Pernah kan nyari kunci padahal di depan mata? Sering banget itu. Atau baru sadar ada barang setelah orang lain nunjuk? Nah, itu dia contoh kecilnya ilusi perhatian. Betul sekali. Yakinan kita sama kemampuan perhatian kita tuh seringkali berlebihan. Dan ini bukan cuma cerita-cerita aja, tapi emang udah dibuktiin juga secara eksperimental. Oh iya, ada eksperimennya? Ada. Yang paling terkenal mungkin studi gorila tak terlihat. Pernah denger? Dari Simons dan Chabris tahun 99. Oh, yang gorila itu pernah dengar sekilas, tapi gimana detailnya? Ini kan yang bikin kaget hasilnya. Banget. Jadi gini, pesertanya diminta nonton video pendek. Di video itu ada dua tim, pakai baju putih sama hitam. Lagi main oper-operan bola basket. Oke, terus? Tugasnya simpel aja. Hitung berapa kali tim yang baju putih itu ngoper bola. Fokus ke situ aja. Cukup jelas tugasnya. Nah, tapi di tengah-tengah video ada kejutan. Kejutan apa nih? Ada orang pakai kostum gorila lengkap, beneran kostum gorila. Hah? Serius? Serius. Dia jalan santai gitu aja nyebrang layar, malah sempat berhenti, nepuk-nepuk dada, terus jalan lagi keluar layar. Wah. Total dia kelihatan di layar itu sekitar 9 detik. Lumayan lama kan? Dan jelas banget mestinya. Jelas lah. Gorila gitu loh, di tengah orang main basket, siapa coba yang nggak lihat? Nah, ini dia intinya. Justru itu. Hasilnya mengejutkan banget. Gimana hasilnya? Jangan bilang banyak yang nggak lihat. Tepat. Sekitar separuh loh. Setengah dari peserta itu sama sekali nggak sadar ada gorila lewat. Setengah? Gila sih. Padahal 9 detik dan segede itu. Iya. Mereka terlalu fokus ngitungin operan bola tim putih, sampai objek paling aneh, paling tak terduga, si gorila ini, jadi kayak nggak ada buat mereka. Ini nunjukin banget ilusi perhatian. Kita percaya kita ngerekam semua, padahal otak kita cuma proses sebagian kecil info visual, terutama yang kita anggap relevan sama fokus kita saat itu. Wow, benar-benar luar biasa ya. Ini bukan soal mata kita, tapi soal alokasi perhatian kita. Betul, alokasi mental. Jadi kalau kita terlalu fokus ke satu hal, kita bisa beneran buta sama hal lain, bahkan yang segede gorila. Terus apa artinya ini buat kita sehari-hari? Kayaknya di buku ini dikaitin sama sesuatu yang umum banget ya. Iya, contoh paling penting yang diangkat itu bahaya main HP pas nyetir. Ah iya, itu kan banyak yang ngerasa aman-aman aja ya. Nah, itu dia. Mungkin ngerasa masih bisa jaga mobil lurus atau lihat mobil depan ngerem. Tapi ilusi perhatian ini nunjukin bahaya yang nggak kelihatan. Maksudnya bukan cuma soal tangan kita sibuk megang HP, tapi Fokus. otak kita juga. Tepat. Fokus mental kita ke obrolan di telepon, biarpun pakai hands-free ya, itu ngurangin kapasitas otak kita buat deteksi dan reaksi sama hal-hal yang tak terduga di jalan. Oh, jadi bukan yang rutin kayak lampu merah gitu ya? Mungkin lampu merah atau mobil depan masih kelihatan, karena itu yang kita antisipasi. Tapi gimana kalau tiba-tiba ada anak kecil lari nyebrang? Waduh. Atau mobil lain tiba-tiba motong jalur? Kemampuan kita buat respons kejutan kayak gitu yang turun drastis. Malah ada studi bilang, waktu reaksi pengemudi yang ke distraksi HP itu sama lambatnya kayak orang yang mabok, di bawah pengaruh alkohol. Serius? Sampai segitunya ya? Iya, perhatian kita itu sumber daya yang terbatas banget soalnya. Penting banget ini buat diingat. Nah, selain soal nyetir, Dobelli juga pakai metafora menarik nih di bab ini. Dia bedain antara gajah di dalam ruangan sama gorila di dalam ruangan. Apa tuh bedanya? Iya. Gajah di dalam ruangan itu mungkin kita lebih sering dengar ya. Itu kan isu yang gede, jelas kelihatan, tapi sengaja dihindarin semua orang.
Nggak ada yang mau bahas karena nggak enak atau sensitif. Tapi semua orang tahu gajah itu ada. Oke, jadi gajah itu kelihatan tapi dihindari. Terus kalau gorila? Nah, gorila di dalam ruangan, kalau pakai kacamata ilusi perhatian ini, itu sesuatu yang penting banget. Mungkin krusial, mendesak, tapi nggak ada yang sadar sama sekali. Loh, kok bisa? Bukan karena sengaja dihindari kayak gajah tadi, tapi karena semua orang terlalu sibuk, terlalu fokus sama target lain, metrik lain, atau masalah lain yang dianggap lebih penting saat itu. Fokusnya ke tempat lain. Jadi gorila ini masalah penting yang kelewat gitu aja. Karena kita buta akibat fokus kita sendiri. Persis. Bisa jadi di kerjaan, misalnya, ada perubahan pasar gede yang nggak kedeteksi karena semua tim cuma fokus ngejar target kuartalan. Masuk akal. Atau mungkin ada masalah budaya perusahaan yang serius, tapi diabaikan karena manajemen lagi fokus restrukturisasi. Atau peneliti yang kelewat penemuan nggak sengaja karena terlalu kaku sama hipotesis awal. Wah, banyak ya contohnya. Ilusi perhatian ini bikin kita rentan kelewatan gorila ini ya. Padahal dampaknya bisa gede. Banget. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, intinya ilusi perhatian ini nunjukin kalau kapasitas perhatian kita itu terbatas dan sangat selektif. Sangat selektif. Kita cenderung cuma lihat apa yang kita cari atau lagi kita fokusin. Dan parahnya, kita pede banget kalau kita udah lihat lebih banyak dari kenyataannya. Iya, ada gap di situ. Antara apa yang kita pikir kita lihat, sama apa yang beneran otak kita proses. Itulah ilusinya. Dan menyadari adanya ilusi ini, yaitu langkah pertamanya. Kita kan nggak mungkin merhatiin segalanya. Nggak efisien juga. Otak kita emang dirancang buat fokus. Tapi kalau kita tahu kita rentan kelewat gorila, mungkin kita bisa lebih rendah hati ya soal persepsi kita. Rendah hati soal apa yang kita lihat ya? Iya. Dan mungkin sesekali secara sadar, coba lihat sekeliling. Cari hal-hal di luar fokus utama kita. Ini benar-benar jadi bahan renungan yang menarik ya. Mungkin sebagai penutup nih, buat Anda pikirkan juga. Dengan semua fokus Anda ke kerjaan, target, rutinitas sehari-hari, kira-kira ada gorila atau isu penting, peluang atau resiko yang nggak kelihatan, yang mungkin lagi berkelilingan di sekitar Anda, baik di kerjaan atau di kehidupan pribadi. Sesuatu yang mungkin penting banget, tapi kelewat gitu aja karena perhatian Anda lagi ke tempat lain. Coba direnungkan.